batin dari seorang wanita yang mendadak harus menjadi single parent semenjak suaminya meninggal. Nah, film Kamawa ini memang rencananya akan mulai diproduksi teman-teman di tanggal 11 Mei 2024 dalam waktu sangat dekat nih, dan akan tayang sebelum akhir 2024. Gitu. Kita doakan saja semoga film ini bisa diproduksi secara lancar dan pada akhirnya sesuai dengan harapan semua bisa menjadi sebuah film yang penuh kebaikan dan menginspirasi ya para penonton nantinya. Oke, nah ini silakan teman-teman media kalau misalnya masih mau ada mengambil foto, tapi juga perlu diingat nanti akan ada sesi foto juga, jadi tidak perlu khawatir. Nah, selanjutnya sebelum saya membuka sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media nih, saya sebenarnya mungkin lebih pengen kenalan ya sama para narsum di depan panggung ini gitu ya, supaya kita bisa lebih tahu nih siapa-siapa aja sih latar belakang dan juga ketertarikan masing-masing untuk meramaikan film tersebut gitu ya. Tapi pertama-tama saya ingin menyapa Pak Nas nih. Pak Nasrullah, silakan Rahel. Pak, ini kita cuman agak lebih penasaran gitu kan. Film ini terinspirasi dari bukunya Pak Nas. Nama bukunya adalah Rahasia Magnet Rezeki. Gitu kan. Kita jadi pengen tahu kenapa sih Pak yang akhirnya membuat Pak Nas ini setuju bukunya Pak Nas ini yang sudah bestseller 5 tahun berturut-turut akhirnya diangkat nih ke film. Gitu, menjadi film gitu kan. Mungkin Mas ada kekhawatiran tersendiri atau tantangan, silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya dan saya bersyukur sekali sampai di titik ini akhirnya film Keajaiban Air Mata Wanita insya Allah akan segera diproduksi. Dan perkenalkan, saya Nasrullah, saya penulis buku Rahasia Magnet Rezeki. Buku itu adalah buku yang saya tulis 8 tahun yang lalu, dan alhamdulillah buku itu selalu menjadi bestseller 6 tahun berturut-turut dan mendapatkan rekor muri sebagai buku motivasi religi dengan penjualan bestseller terlama di dunia, alhamdulillah ya. Dan buku itu lebih kurangnya hampir 500.000 eksemplar sudah diproduksi oleh LX Media Komputindo, grupnya Gramedia, dan buku itu banyak menginspirasi banyak orang-orang yang akhirnya ada yang mau bunuh diri, kemudian nggak jadi gitu ya setelah mereka mengenal ilmu magnet rezeki, kemudian juga ada yang mengalami guncangan kehidupan gitu ya, dan seterusnya sampai kemudian akhirnya saya melihat bahwa kok ini film bagus sekali kalau buku ini bagus sekali kalau seandainya bisa jadi film gitu, karena kan rakyat Indonesia ya mungkin nggak semuanya suka baca gitu ya, tapi kalau film kayaknya lebih masif begitu. Akhirnya alhamdulillah ya saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ini bisa jadikan film, dan alhamdulillah hari ini saya setuju juga untuk dijadikan film. Dan tantangan awalnya adalah kira-kira filmnya akan sama nggak ya dengan bukunya, itu biasa tantangan yang saya rasakan. Tapi setelah melalui proses beberapa bulan ini saya merasa bahwa bismillah insya Allah mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi banyak kalangan di Indonesia. Nah, terutama kita pakai judul wanita nih gitu ya, karena wanita adalah sendi dan fondasi sebuah bangsa kan gitu ya. Jadi kalau seandainya wanitanya kuat maka bangsanya juga jadi kuat gitu. Dan kita melihat gitu ya banyak sekali wanita-wanita yang perlu gitu ya suntikan inspirasi, motivasi, dan mudah-mudahan buku ini dan juga filmnya akhirnya jadi film memberikan inspirasi bagi banyak kalangan. Begitu Mas Iko. Ya. Terima kasih Pak Nas. Terima kasih. Tepuk dulu teman-teman. Nah, selanjutnya saya ingin menyapa dari penulis buku utama, gitu kan, sampai akhirnya menjadi sebuah skenario film. Saya pengen memberikan mic kepada Mas Freddy nih. Mas, silakan nih Mas. Sedikit aja tentang mungkin tantangannya apa ya pada saat mencoba merangkum sebuah buku. Apalagi buku bestseller 5 tahun berturut-turut nih, deg-degan gak sih Mas? Gitu kan. Sampai akhirnya tuh ini jadi sebuah film yang filmnya juga pasti kan harapannya besar ya, gitu kan.
sempat terpikir mengunci diri di kamar mungkin? Silakan Mas Freddy. Mungkin tantangan dan juga prosesnya Mas. Mungkin kita tertarik mendengar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ketika saya ditawari untuk menulis ini, terus terang saya pertama agak gugup ya, karena memang ini sebuah tantangan. Terus yang kemudian di buku sendiri itu kan banyak pesan-pesan kebaikan, terus banyak jurus-jurus bagaimana untuk mendapatkan keajaiban. Juga di situ banyak cerita-cerita tentang pelaku-pelaku yang berhasil mendapatkan keajaiban. Nah, dari situ prosesnya kita pilih mana yang terbaik, yang bukan terbaik, yang paling relevan dengan kehidupan sekarang. Akhirnya kita formulasikan, terus kita diskusi dengan Pak Nas, dengan Mas Indra, dengan Mas Fajar Bustomi, dan teman-teman produser semuanya. Akhirnya kita rumuskan ada sebuah tokoh wanita yang bisa kita sebagai simbol sebuah perjuangan untuk mendapatkan keajaiban. Tantangannya memang kita nggak bisa plek-plek sama buku ya. Akhirnya kita dapat salah satu narasumber yang kita capture sebagian dan kita modifikasi sesuai dengan kepentingan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan ke penonton. Terima kasih. Ini jadi menariknya Mas Freddy bahwa buku ini kan memang sebuah kumpulan motivasi, ya kan, dari perspektifnya Pak Nas nih, gitu kan, bahwa kalau misalnya kita tangkap di sini kan Pak Nas itu membuat sebuah buku yang pengen bisa menjadi inspirasi dan motivasi para pembaca untuk bisa sedikit merubah perspektif dalam melihat sebuah masalah, gitu kan. Nah, tantangannya Mas Freddy di sini adalah bagaimana bisa benar-benar mencari case study. Bukan begitu ya? Yeah. Jadi dari para testimoni para pembaca buku Magnet Rezeki tersebut, terus akhirnya dibuatlah skenario film yang akhirnya menjadi intisari dari Keajaiban Air Mata Wanita. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Mas Freddy. Selanjutnya, nah ini pertanyaan ke Mas Indra sebagai sutradara. Ini saya sedikit menyapa aja Mas Indra, apa kabar? Selamat siang gitu ya. Dan saat ini itu kan film Keajaiban Air Mata Wanita yang sudah mau akan diproduksi nih Mas, gitu kan. Apakah memang ada tantangan tersendiri? Terus juga fakta menarik dari Mas Indra, film-filmnya memang banyak terinspirasi dari novel-novel gitu ya. Apakah memang ini kesukaannya Mas Indra kah gitu kan? Apa memang Mas Indra menemukan ada sebuah daya tarik tersendiri gitu kan bagi sebuah buku yang diangkat menjadi sebuah film gitu kan? Terus mungkin sedikit tentang apa yang Mas Indra harapkan nih dari film Keajaiban Air Mata Wanita sendiri. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman pers semuanya yang sudah meluangkan waktu datang ke sini. Pertama-tama mungkin bagaimana saya terlibat dalam film ini ya, Mas ya. Ya, silakan. Awalnya saya ditawari oleh beberapa teman, beberapa produser gitu kan. Salah satunya tuh teman dekat saya, Fajar Bustomi, gitu kan. Simpelnya, Dra, ada novel keren nih, gitu bilang gitu kan. Ada novel keren nih, bestseller, apaan? Lu mau bikin film Pak? Mau lah gitu kan, lu jangan bikin film horor dulu kata Fajar gitu kan. Nah kebetulan kan saya sebenarnya bikin film horor kan, dua kali film horor gitu kan. Bener Jar, gue juga mau pengen apalah, jangan setan-setan dulu lah ya gue gitu kan. Bikin yang inilah, yang drama-drama lagi nih, udah kangen gitu kan, bikin drama. Nah ini bener lu katanya, ada nih dari buku bestseller Magnet Rezeki gitu kan. Coba tahu nih apa nih, loh Jar, ini bukan novel yang biasa kita baca nih Jar, ini kan ini sesuatu yang beda, ini buku motivasi gitu kan. Kalau selama ini kan saya bikin film-film kan berdasarkan novel ya, fiksi gitu kan, bestseller juga gitu kan, ya, dikenalkan segala macam gitu. Tapi ini naskah udah jadi belum? Kebetulan saya masuk di
project ini naskah sudah jadi ke draft 1 ya, draft 1 gitu kan. Draft 1 saya baca menarik, gitu kan. Menarik seperti saya cita-citakan dulu juga, semua film-film saya itu harusnya memberikan motivasi gitu kan. Ada motivasinya, ada perjuangannya seorang wanita atau perempuan atau laki-laki gitu. Udah mulai. Oke, gitu kan. Data-data saya pegang semuanya. Akhirnya tantangannya ya itu kan, bagaimana kita bisa meyakinkan nanti penonton, bisa meyakinkan pembaca ini yang sangat besar ini, panas gitu kan, dengan kita visualkan menjadi film gitu kan. Apalagi ini sangat berbeda gitu. Mungkin saya nggak tahu nih harapannya para pembaca tuh seperti apa gitu kan Pak. Kalau kita bikin film novel gitu kan, mereka maunya kan sama dengan apa yang ada di novel gitu kan. Tapi ini bukan novel tapi buku motivasi gitu. Itu tantangannya sih menurut aku. Gitu. Sangat beda banget, sangat beda banget. Nah, tapi karena didukung oleh teman-teman yang lain, panas itu gitu kan. Saya juga sangat semangat juga gitu mengerjakan film ini gitu kan. Ini sesuatu yang beda gitu. Gitu loh. Oke. Terima kasih. Proses ya. Prosesnya kita cukup panjang juga ya, kita diskusi bagaimana meramu sebuah naskah supaya matang gitu kan, hampir 3 bulanan ya, kita godok naskah aja kita 3 bulan, sembari godok naskah, sembari kita cari pemain gitu kan. Sangat panjang, prosesnya juga sangat asik, sangat serius, mudah-mudahan kedepannya juga bisa memberikan sesuatu yang manfaat untuk yang lain. Amin. Terima kasih Mas Indra. Oke, selanjutnya saya ingin menyapa Mas Dimas dan Bang Jerry sebagai produser dari film ini ya, gitu ya. Jadi kita cuman pengen sedikit tahu aja nih yang melatar belakangi pembuatan film tersebut, gitu kan, sampai akhirnya memilih sebuah buku, gitu kan. Terus juga apakah memang dari sisi tim produksi atau produser ini untuk pemilihan cast, gitu ya, apakah memang cast yang sekarang kita lihat di depan panggung ini sudah memang menjadi cita-cita sedari lama pada saat mulai berpikir tentang mencoba mengangkat buku ini menjadi sebuah film, atau seperti apa? Dan juga mungkin apa harapannya ke depan untuk hasil film Kamawa ini ke depannya itu akan seperti apa? Mungkin ada target tersendiri, mungkin tidak terlalu muluk-muluk, atau mungkin memang ada sebuah pesan yang ingin disampaikan gitu kepada para penonton. Silahkan Bang Jerry atau Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk para teman-teman pers yang sudah hadir. Mungkin juga short notice ya, agak short notice juga ya kita last week ya. Oh, banget. Jadi terima kasih banyak udah hadir, udah menyempatkan waktunya. Alhamdulillah insya Allah semuanya udah makan ya. Terkait pemilihan buku, kemarin memang kita bersama teman-teman produser, kebetulan produsernya kita ada beberapa ya, hanya berdua. Cuman kebetulan kenapa juga kita tunjuk di sini. Ya, jadi bukunya memang menarik, kita melihat ada keunikan pada bukunya. Kita juga udah waktu itu kita ngobrol sama beberapa teman yang memang pengalaman di dunia perfilman. Karena saya sendiri backgroundnya bukan dari dunia perfilman, alhamdulillah ditemani Bang Jerry yang memang beliau sudah lama dan berpengalaman di dunia perfilman. Nah, kita banyak ngobrol sama penulis, sama juga ditemani oleh Bang Fajar Busomi. Akhirnya kita memang melihat buku ini punya banyak potensi, karena kita melihat banyak nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai motivasi yang bisa coba kita sampaikan kepada penonton. Gitu. Nah, terkait kenapa kita ingin jadikan ini film, karena kita melihat juga iklim industri perfilman Indonesia ini setelah pandemi ini sudah semakin baik. Kita lihat dari 2022, 2023 kita sudah mencetak rekor lebih dari 50 juta penonton. Dan kita ngelihat juga kuartal 1 ini ternyata kita udah 28 juta penonton untuk perfilman Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat track recordnya, nah kita ingin coba berperan lah di situ. Kita masuk ke industri perfilman, kita mengajak teman-teman yang memang kita lihat secara acting, secara pengalaman sudah baik. Dan kita juga gandeng sutradara yang memang sudah berpengalaman di industri perfilman, terutama film drama juga.
walaupun terakhir sempat disebut ya Bang. Tapi film-film dramanya alhamdulillah bagus, kita suka. Kita banyak ngobrol sama Bang Indra, cocok memang. Ya alhamdulillah insya Allah kita bisa mengemas film ini dari buku ini menjadi film yang baik dan bisa bertemu dengan penontonnya dengan hasil yang sesuai harapan kita semua. Mungkin bisa ditambahkan. Oke, tambah sedikit. Jadi kalau tadi dari Mas Iku pertanyaannya berkaitan kenapa kita memilih cast yang seperti ini, pastinya kami dari tim produser itu berdiskusi panjang dengan penulis, dengan Pak Nas dan penulis skenario serta Bang Indra. Dan kenapa kami mengambil yang Mbak Ciki dan Mas Reski, karena kita berharap bahwa chemistry antara suami istri di adegan film itu ketika dalam kehidupan mengelaborasi ke dalam film jauh lebih mudah seperti itu. Dan juga kami percaya dengan adanya para artis senior yang tergabung dalam film ini, memang viewers kami memang kami menyasar para ibu-ibu dan para wanita muda. Mungkin seperti itu. Mungkin sedikit nambahin terkait pemilihan karakter kemarin itu kan kita udah menentukan Mbak Ciki sama Mas Reski gitu kan. Terus kita memang untuk Rahmanya siapa ya gitu. Teman kita mengucapkan lah ke Mbak Ciki ya. Kita kayaknya pakai ini Mbak Natasha. Wah itu pas banget itu sahabat aku banget. Jadi kebetulan memang karakternya di sini kan sebagai sahabatnya. Jadi memang kita sangat berharap chemistry di dunia aslinya bisa lebih dekat ditumpahkan ke dalam film. Dan membantu Bang Indra biar nggak capek ngedirect. Jadi memang tidak hanya berdasarkan sudah kenal atau kedekatan ya, tapi memang semua ini tuh sudah menjalani sebuah proses gitu yang pada akhirnya inilah yang menjadi sesuatu yang ideal untuk bisa mensukseskan film Keajaiban Air Mata Wanita. Nah selanjutnya saya ingin menyapa Mbak Baby dan Mbak Yesi Gusman nih gitu kan, sebagai dua artis senior yang memang pengalamannya sudah pasti malang melintang nih. Beberapa dari kita aja belum lahir mungkin ya. Nah ini cuman sedikit mungkin ada pengalaman tertentu ya bekerja lagi dengan anak-anak yang lebih muda gitu. Ditambah karya yang terinspirasi dari sebuah buku gitu kan. Mungkin Mbak Yesi dan Mbak Baby sudah sedikit membaca nih bukunya gitu kan. Terus apa yang memotivasi akhirnya bergabung gitu kan. Akhirnya mau udah bekerja sama lagi dengan anak-anak yang lebih muda gitu kan. Terus juga inspirasi buku motivasinya memang sesuatu yang benar-benar powerful kah gitu kan. Apa nih yang bisa di-share nih sama Mbak Baby dan Mbak Yesi? Silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya tertarik waktu dipanggil itu belum baca bukunya, baru dikasih kemarin udah dibaca Pak Nas. Alhamdulillah, dan kebetulan saya dikasih karakter yang memang saya suka. Saya di sini jadi alhamdulillah banget. Terus saya jadi ibu yang baik, kaya, tapi suka sedekah, masya Allah banget kan. Terus kalau dari sini ya, dari cerita ini pokoknya saya senang banget dan saya kepingin ikut seminar sama Pak Nas, insya Allah. Dan yang paling saya senang kontraknya tuh ada sholat harus berhenti, wah itu top tuh produsernya. Jadi saya senang dan mudah-mudahan film ini sukses, penontonnya jadi 3 juta lebih sedikit. Allah ridho mudah-mudahan insya Allah ya. Terima kasih Mbak Baby, sahabatku. Ini sebenarnya saya tuh deg-degan loh Mas Indra ada di sini, benar-benar deg-degan banget ngeliat teman-teman wartawan kayaknya udah beda dunia gitu. Jadi sedikit aja ceritanya kenapa saya bisa ada di sini dan ikut bergabung di film ini dengan adik-adikku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Bulan puasa kemarin itu benar-benar aneh, ini namanya takdir ya. Kebetulan punya Instagram lah buat ngisi waktu. Tuh saya nggak pernah, biasanya ngeliat DM tuh nggak pernah. Nah itu iseng lagi mau nunggu buka lihat DM. Loh kok ada yang masuk minta nomor telepon ini, saya pikir apa sih gitu. Saya kasih nomor telepon ke asisten aku, ke Taris. Nih kamu jawab aja nih gini-gini. Terus dia pas saya tanya mana sinopsisnya, kirim. Terus yang paling penting, lama nggak syutingnya? Sinopsis agak kalau lama-lama nggak bisa, aku dosen sekarang nggak sempat lah gitu ya.
terus kirim semua yang kita minta, kirim berapa scene, berapa hari gitu. Wah oke, kayaknya kok dikit enak juga nih gitu ya. Terus akhirnya semuanya anehnya, wah kok gitu nih orangnya beneran, takutnya kan kayak bohong-bohong gitu ya. Nah akhirnya saya mulai serius, terus udah gitu, tapi siapa sutradaranya? Indra Gunawan ya. Wah, cek dulu dong Google. Wah, banyak juga nih filmnya nih, ada gini-gini, ada Nini El Karim, sahabat aku main juga sama dia. Oke. Kalau gitu, yang paling penting ada Mas Rano di situ, di film Pelangi Tanpa Warna ya. Telepon dong. Hai Ran, gimana Ran? Iya ada orang gini-gini nawarin main film. Siapa? Indra Gunawan. Oh bagus katanya gitu. Salam. Nah jadi akhirnya kayaknya udah makin mantep kan. Udah, akhirnya mereka kirim kontrak sampai 4 kali saya revisi, takut kewajibannya banyak banget, tuntutnya banyak banget, takutnya gini loh, oh Mas yang revisiin ya, tapi enggak, aku kagum Mas, karena Mas tiap kali saya minta perbaiki, langsung perbaiki cepet, sampai 4 kali revisi kontrak, soalnya banyak takutnya saya nggak bisa kasih apa yang diminta oleh kontrak itu, takut kan, kita kalau orang zaman dulu tuh takut kalau menyalin, nggak berani foto, nggak boleh foto. Jangan foto-foto sini ya, saya bilang sama asisten aku nggak boleh di kontrak. Terus katanya sutradaranya bilang apa? Enggak, itu udah dihapuskan, boleh foto-foto aja. Jadi zaman sekarang ini beda. Tapi saya senang sekarang ada reading, sangat membantu dengan ini adik-adik yang cantik-cantik dan sangat berbakat. Tolongin Ibu Yesi ya, Bu Yesi kalau misalnya sudah ada. Tapi intinya sangat menyenangkan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sesuatu yang ada manfaatnya. Oh ada satu lagi. Mas, ini berarti untuk Pak Nas sama penulisnya ya. Ya ini penting banget ketika saya baca sinopsis, kontrak dikirim gitu ya waktu itu. Loh, pokoknya ceritanya kayak mengandung syiar-syiar kebaikan. Apalagi bulan puasa termotivasi lebih lagi ya. Wah ini bagus banget, mengandung kebaikannya oke juga nih. Dan terakhir karena ada paut-pautnya itu loh. Kan nanti sama Kiki bikin paut kan, ibunya saya berperan sebagai mamahnya Citra. Nah di situ ada paut, di mana saya bergerak di bidang paut sekarang udah nih. Ini kayaknya emang buat aku ini. Terima kasih Mbak Baby, Mbak Yesi, terima kasih. Dan itu bisa nyata Bu. Bisa nyata, based on true story. Besok saya ikut Mungkin sekalian aja kali ya, maksudnya saya ingin tanya Mbak Baby sama Mbak Yesi, ini perannya apa sih Mbak? Oke, Mbak Baby dulu. Kalau saya jadi ibunya Rizky. Saya jadi ibu yang baik hati dari mamahnya Kiki. Pokoknya teman-teman, pokoknya ini peran asik banget. Dialognya nggak panjang, tapi ada terus di sini. Ya anakku ya. Dan dia langsung panggil aku mamahku. Jadi Terima kasih. Nah mungkin selanjutnya sebelum ke kes utama, saya mau mempersilahkan dulu nih, mulai dari Mas Cuping Topan nih, sedikit kali menyampaikan perannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cuping Topan. Di sini saya tidak perlu memperjelaskan peran saya, karena kalau lihat dari wajah pasti orang sudah duga-duga. Karena peran saya ini biasa kalau Indonesian bagian timur nih tidak diidentik dengan 2 hal. Kalau bukan jadi preman, jadi debt collector. Tapi alhamdulillah saya berprofesi sebagai debt collector syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya Adik Jigo. Kalau tadi Ustadz Nas bilang 5 tahun berturut-turut bestseller ya. Cuping 10 tahun jadi debt collector berturut-turut Pak. Jadi saya sebagai calon suami, saya bangga juga, walaupun cuma calon. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu calon suami siapa gitu. Calon suaminya Kiki katanya. Ya. Terima kasih. Iya, itu sampai sekarang saya juga nggak percaya gitu. Produsernya aja nggak percaya, apalagi pemainnya gitu kan. Nggak apa-apa Mas, yang penting pelengkap, walaupun pelengkap tapi mendampingi calon istri gitu ya. Gimana itu statementnya Mas? Iya, walaupun cuma di film, tapi minimal ada background bahwa pernah jadi calon suaminya Kiki gitu. Minimal di bio saya ada tambahan. Ya. Terima kasih. Jangan. Ya bunga. Sebagai apa? Aku berperan
bunga melati apa bunga apa nih? Bunga riba nggak boleh. Terima kasih. Ada lagi nggak? Yang mau disampaikan ada lagi nggak? Bunga jadi siapa? Anaknya siapa? Bunga jadi anaknya bunda sama ayah. Salah. Siapa bunda siapa? Yang piara aku bukan, bunda piara bukan. Bunda siapa? Bunda Ronald sama Bunda Kiki. Iya. Ayah Ronald. Terima kasih. Silakan Melki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ngucapin terima kasih buat Bagia Picture yang sudah ngajakin saya. Terima kasih juga buat Panas yang sudah mempercayakan peran Jeffrey kepada saya. Saya adalah Jeffrey yang saingannya Bapak ini. Tapi Bapak ini nggak mau, yang Ibu ini nggak mau sama saya. Jadi intinya adalah Saya ada temennya. kita berdua satu nasib deh. Iya. Kita harusnya sadar ya dia. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan film ini memberikan nilai kebaikan buat semuanya menonton. Pulang ke rumah ada yang bisa disampaikan buat ke teman-teman atau keluarga bahwa ini film bagus dan harus ditonton. Dan sukses selalu buat buku Mandai Rezeki. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni, berperan sebagai Dana. Saya berperan sebagai teman teman kuliahnya dulu, teman kuliahnya Kiki. Dan ketemu statusnya di situ sebagai pengusaha. Saya mantannya Kiki juga. Gak pernah punya mantan. Clean. Perannya sebagai pengusaha yang soleh, yang membebaskan lahan untuk diwakafkan sebagai tempat tempat untuk penitipan anak, ceritanya kayak gitu. Mudah-mudahan film ini insya Allah bisa menginspirasi teman-teman semua dan insya Allah membuat teman-teman tergugah untuk melakukan kebaikan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ini memang kelihatan sekali ya, maksudnya teman-teman di depan ini udah saling kenal, saling dekat gitu ya. Dan sangat relate mungkin ke cerita nih. Jadi memang sangat menarik nih teman-teman media untuk kita benar-benar tunggu hasil filmnya nanti seperti apa. Nah tentu aja sekarang kita fokus ke 3 pemeran utama. Yang pertama pengen denger nih dari Mbak Acha. Mbak Acha, gimana sih ini ceritanya Mbak? Gitu dari mulai kafe, buku, dan film akhirnya gitu kan. Apa sih yang memotivasi balik lagi nih ke film nih? Silakan mungkin. Makasih Mas Iko. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Alhamdulillah senang banget, aku bersyukur banget bisa ada di sini. Terima kasih banyak untuk Bagia Picture pastinya yang udah ngajakin aku untuk bekerja sama kembali lagi di dunia perfilman. Setelah aku udah lupa ya kapan sih terakhir gue main film. Terus terima kasih buat Pak Nas, Mas Indra, dan seluruh pemain juga tim Bagia Pictures. Ya, alhamdulillah sih. Emang awalnya tuh aku nggak ada kepikiran bahkan rencana untuk main film lagi atau main sinetron lagi, itu nggak ada sama sekali karena aku udah ya saat ini alhamdulillah aku lagi senang-senangnya dengan sebagai entrepreneur gitu, terus menikmati sebagai ibu. Jadi kayak lagi enjoy lah jadi penulis dan segala macam gitu. Jadi tiba-tiba aja Ciki tuh nelpon kayak, Ca, lo mau ngapain film sama gue? So kayak, dan aku emang belum pernah nih seumur-umur di dunia perfilman tuh belum pernah satu frame sama sahabat sendiri gitu. Jadi kayak aneh aja gitu tiba-tiba. Mungkin aku udah 14 tahun sahabatan sama Ciki dari kita SMA. Jadi kayak selama ini kita belum pernah dikasih kesempatan untuk bekerja sama bareng. Tiba-tiba Ciki ngajakin kayak, lo mau nggak main film sama gue? Ah aneh banget sih, enggak lah, gila gue udah males, udah capek gue main film, udah lupa caranya. Terus kayak iya kan tante, aku udah lama banget. Terus habis itu kayak ya udahlah sama gue aja gitu, peran lo di sini jadi sahabat gue kok. Nah aku pikir tuh kayak maksudnya cameo aja gitu, kayak paling berapa scene gitu kan, sama lah kayak tante tadi ngiranya. Paling kayak cuman cheat gitu doang gitu misalnya ya kan. Rugi dong bahagia. Oh iya juga.
Ya udah habis itu tiba-tiba pas baca pintas skripnya, terus aku juga ngeliat sutradaranya, Mas Indra, halo Mas Indra. Terus habis itu aku baca skripnya dan segala macam. Terus aku langsung ngomong sama jilaku, sorry nih, ini kok banyak banget ya scene-nya gitu. Jadi kayak ya akhirnya aku pas ngobrol sama Ciki juga, ya alhamdulillah setelah pertimbangan yang banyak, aku diskusi juga sama keluarga, ya akhirnya ya atas izin Allah akhirnya aku bergabung di film ini gitu sih. Terima kasih. Ya, jadi aku juga mohon arahan dan bimbingannya ya untuk semua pemain, untuk Pak Nas, untuk Mas Indra pastinya tolong dibantu ya Mas ya, gitu agar semuanya dimudahkan dengan baik proses reading sampai proses syuting dan sampai film ini tayang. Amin. Terima kasih Mbak Aca. Nah, terakhir satu paket. Kalau tadi pengalaman pertama Mbak Aca sama Mbak Ciki ada di satu frame. Ini juga pengalaman pertama main film bareng kalau saya nggak salah. Ini yang menarik yang mungkin pengen kita dengar nih. Ceritain dong Mas Rizky, Mas Mbak Ciki gitu kan, pengalamannya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama aku mau ngucapin dulu terima kasih buat Bahagia Picture, timnya, produser semua untuk pertama kali kita bisa kerjasama nih. Bersyukur banget bisa dapetin peran ini, peran yang baik, peran yang bisa moga-moga menginfluence kebaikan dan semoga bisa menjadi inspirasi buat banyak orang gitu kan. Dan terima kasih juga Pak Indra kesempatannya untuk milih kita nih berdua, terutama Panas. Makasih untuk kesempatannya. Akhirnya gue bisa kerja sama istri sendiri nih. Karena jujurnya ini adalah film pertama kita. Iya, ini film pertama kita bareng-bareng. Gimana nih yang bisa nih? Nah itu dia sih, itu salah satu tantangan sebenarnya buat aku dan juga Mas Ki ya. Yeah. Karena walaupun kita suami istri, tapi kan tadi kan dibilangnya wah pasti chemistry-nya jadi lebih gampang nih. Justru kita harus menumbuhkan chemistry lagi dari awal sih gitu. Momen-momen pacaran awal-awal gitu harus kan. kita kayak recall lagi Gimana pada saat nikah pertama gitu kan, sama malu-malunya, flirting-flirtingnya, Iya. itu benar-benar kita harus tumbuhkan lagi gitu. Karena kalau misalnya ya kalau kita bilang kan udah 5 tahun pernikahan ya masih sih ada bunga-bunganya, tapi kan bunga-bunga itu beda ya sama yang pas awal-awal kita pendekatan gitu. Makanya ini salah satu tantangan juga buat kita berdua. Mudah-mudahan nanti yang nontonnya bisa merasakan apa ya, kebahagiaan kita, terus rasa kehilangannya nanti juga, karena kalau dari ceritanya ini Masya Allah sedih banget ya. Aku baca skenarionya pun rasanya ya sedih. Belum baca aja udah nangis ya? Salah. Pas baca sedih banget sih, sedih banget untuk skenarionya. Mudah-mudahan nanti juga gimana tuh ya? Mudah-mudahan pada saat filmnya sudah jadi juga bisa memberikan sesuatu yang positif dan manfaat untuk Itu semua sih yang yang penting nontonnya. sih. Enaknya syuting sama suami sih bisa gandengan begini ya. Iya. Bisa sih. Iya, sekali lagi itulah, moga-moga filmnya bisa diterima sama masyarakat. Amin. Dan setelah diterima bisa juga menginspirasi untuk kehidupan kita di kehidupan nyatanya gitu. Oke, nah selanjutnya sekarang sesi tanya jawab dari rekan-rekan media. Dipersilahkan nih teman-teman media, kalau misalnya ada yang mau ditanya silahkan perkenalkan diri, dari media mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Nanti biar Rahel yang baju hitam di situ akan memberikan mic kepada rekan-rekan media. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana dari Grid ID. Mau tanya ke Kak Aca. Ini kan Kak Aca udah lumayan lama vakum ya Kak di film. Akhirnya apa motivasi apa atau ada keinginan apa yang membuat Kak Aca nggak apa-apa deh balik lagi? Gitu. Makasih. Ya makasih pertanyaan Mbak. Ya jadi sebenarnya kalau ditanya motivasi apa, itu kayaknya mengalir dengan sendirinya aja, karena yang tadi aku bilang aku nggak ada rencana sedikit pun atau mau kepikiran mau balik lagi gitu, sampai akhirnya aku ya diajak Siki, terus aku lihat juga dari skripnya juga gitu. Di sana tuh
aku ngelihat bahwa film ini kan mengandung bahwa setiap manusia itu pasti punya ujian gitu. Jadi di situ aku kayak ini bagus banget, ada nilai-nilai dakwah di situ, nilai-nilai kebaikan di situ. Ditambah lagi juga yang meranin juga suami istri, bener-bener suami istri yang meranin sama mahromnya. Terus ya sahabat aku sendiri, Maski gitu. Dan aku juga suka di situ peran aku sebagai sahabatnya Ciki juga gitu. Dan ya banyaklah hal-hal yang alhamdulillah dengan segala pertimbangan tuh kayaknya ya aku banyak ngeliat gitu, aduh ini nggak apa-apa nggak ya, kayak gini nggak, pasti kan banyak pertimbangan dengan segala perubahan aku yang udah sekarang gitu. Jadi aku juga berdiskusi sama Bahagia Pictures dan Masya Allah banyak banget yang disetujui lah apa-apa yang aku minta, yang kira-kira aku kayaknya yang ini nggak bisa atau apa gitu, atau dan alhamdulillah semuanya dimudahkan gitu. Jadi salah satunya adalah ya kayaknya ini momentum yang pas aja gitu, di momen dimana aku bisa bareng sama sahabat aku sendiri, dan dimana film ini juga mengandung nilai-nilai dakwah di dalamnya, dan aku termotivasi siapa tahu ketika orang menonton film ini dan aku terlibat di dalamnya, ini bisa menjadi ya jalan aku juga gitu untuk bisa memberikan motivasi yang baik gitu untuk penontonnya gitu. Dan ya pastinya aku juga berharap semoga aku bisa mengamalkan juga sosok Rahma yang ada di film ini, karena Rahma ini kuat banget, sosok wanita yang kuat yang bisa menghadapi ujiannya itu bukan sebuah masalah, tapi di sini adalah masalah itu diganti menjadi sebuah persoalan yang dimana pasti ada jawabannya. Jadi kayak intinya setiap ujian itu pasti Allah akan ngasih kemudahan di dalamnya gitu. Dan ya Masya Allah sih, jadi salah satunya yang bikin aku termotivasi lagi adalah ya cerita dalam film ini sendiri. Dan ditambah lagi ada sahabat gue sih nggak bisa dimungkinin, kayak sama lagi nih kita gitu. Jadi kayak ya mungkin kira-kira gitu. Ya mudah-mudahan bisa diterima. Thank you, silakan ada lagi dari rekan media yang ingin bertanya. Mungkin yang di belakang, Mas, Mbaknya. Gak usah malu-malu loh. Ini silakan loh. Ada door prize-nya yang nanya. Ada door prize-nya bener dari Mas Cupi. Kalau gitu saya mulai dulu nih. Saya dari tadi lagi berpikir ada satu pertanyaan ke Mbak Baby sama Mbak Yesi. Ini kan kalau saya lihat sampai saat ini, Mbak Baby kan sebenarnya masih aktif ya Mbak ya. Banyak filmnya loh Mbak Baby. Ya kan? Nah, saya penasaran nih, Mbak Yesi nanya-nanya dan enggak nih ke Mbak Baby, sekarang kayak gimana sih? Nanya, gitu bawel. Itu ceritain aja tuh Mbak, apa yang ditanyain sama Mbak Yesi? Ya alhamdulillah saya masih ada beberapa sinetron, dan kebetulan suami saya juga mungkin nggak kenal suami saya kenalin ya. Jadi kebetulan kita juga, kalau Cini baru pertama kali main film sama suaminya, saya justru cinlok. Jadi alhamdulillah. Nah terus cerita Yesi nih, tadi di belakang Yesi tuh nanya bawel banget. Ya sekarang anak-anak sekarang gimana sih? Dia takut anak-anak nggak disiplin atau nggak, misal maaf ya, kayaknya kalau anak-anak kita nih insya Allah disiplin, ya kan? Jadi Yesi tuh dengar ada beberapa cerita yang anak baru sekarang tuh katanya sama orang tua tuh lewat aja sama seniornya gitu kan. Kalau kita dulu, saya dulu pertama kali main film diajak sama Roy Martin tahun 78, belum lahir kan. Waktu itu di sana tuh ada Mbak Rima, Tante Rima Melati, ada Widya, ada Mbak Widya. Saya samperin. Saya yang jadi ini, soalnya waktu itu saya udah peran utama, beliau udah jadi ibu gitu. Saya juga pernah muda Ciki jadi. Nah, Yesi begitu ketakutan, saya bilang kalau saya lihat Ciki sama kayaknya baik insya Allah, karena Yesi benar-benar udah lama nggak main film. Dia takut banget, dia bilang alhamdulillah loh Beb, aku tuh di sini dialognya dikit-dikit banget deh. Gitu. Kayaknya tanya langsung sama Yesi. Di sini dia lebih dulu main film dari saya karena dia bintang cilik. Ketika dia udah nggak main, saya masuk tahun 77. Yesi tahun 73 ya. Ini rahasianya udah dibuka semuanya. Masih. Jadi kebetulan Mbak Baby ini teman satu grup. Jadi kita punya perkumpulan namanya senior. Itu di senior itu yang udah sangat-sangat senior, 60 ke atas lah.
dari mulai siapa, Deddy Miswar, Selamat Rarjo, Lady Marlina, Widiawati dan lain-lain. Kita jadi udah kenal deket juga sama seperti kalian. Teman. Jadi begitu saya tanya dulu sama Mas Indra ya, Mas Indra yang tua-tua yang main siapa aja deh. tapi tadi di hiperbola sama Mbak Bibi juga aku udah bilang kalian tuh anaknya baik-baik, santun-santun. Jadi aku senang banget. Jadi mudah-mudahan aku dapetnya yang kayak gini-gini aja gitu. Bener. Jadi memang kamu 14 tahun ya. Aku tuh main film layar lebar terakhir pulang dari Amerika, punya anak, terus syuting ke Jogja, umur anaknya tuh baru 6 bulan, jadi kira-kira mungkin sekitar 30 tahun yang lalu, gitu. Iya, makanya kayaknya kenapa ya kok masih ajak aku ya, sebenarnya. Jadi ya gitulah takdir mungkin. Terima kasih Mbak Yesi. Nah, setelah Mbak Baby, Mbak Yesi tadi. Itu dan satu lagi karena nilai, kenapa saya tertarik motivasi karena nilai-nilai kebaikannya. Kalau enggak, buat apa main film kalau kita nggak ada asas manfaat. Nah, makasih. Nih, saya jadi pengen nanya ke Mas Indra nih sebagai sutradara. Soalnya kan ada bukunya Mbak. Ngagetin ya Mas, mohon maaf ini mau muat. Soalnya saya jadi penasarannya gini, tadi kata Mbak Yesi kan dialognya sedikit gitu kan, tapi sering gitu. Ini melalui proses negosiasi yang alot apa memang seperti itu adanya? Negonya berhuruf sih, nego. Enggak ya, sebenarnya sih kita juga penasaran juga gitu kan dengan Tante Yesi gitu kan. Tante boleh ya? Nenek juga boleh. Ya, tadi aja karena kan kita juga penasaran gitu kan. Kita coba ajak ini yuk, senior yang lain yuk gitu kan. Mungkin gitu kan ada beberapa penonton atau masyarakat luas kan kangen gitu kan mau ngeliat penampilannya Tante Yesi, Mbak Baby gitu kan. Gitu. Kalau kebetulan aja sih karakternya dialog-dialognya tuh pendek-pendek gitu. Tapi kan kita yakin lah apa yang walaupun dialognya sedikit gitu pendek, tapi kan ekspresinya pasti kan ada lebih mendalam gitu. Dan kita sangat-sangat butuh ekspresi seorang ibu yang sangat yang lembut gitu. Itu semua ada di Tante Yesi menurut aku. Tetap begitu Mas, tetap begitu jadi berubah ya. Ya. Tetap gitu sih. Itu sih sebenarnya. Itu yang intinya sih yang paling cocok untuk karakter ibu ya Tante Yesi sih. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih. Silakan teman-teman media kalau ada yang mau ditanya. Ada mungkin yang di belakang? Atau nih pada kebanyakan kali makannya apa gimana nih? Ini tadi dengar sedikit nih kan, tadi ada cerita lucu juga kan. Tadi katanya ada satu cast pendukung yang perannya itu stereotip. Nah, cuman kadang-kadang saya selalu mikir gini, peran stereotip itu kan tantangannya itu apakah jadinya bosen kah? Apakah jadinya harus agak sedikit memberi warna tertentu kah gitu kan? Nah ini tadi yang memberi statement nih Mas Cuping Topan nih, gitu kan? Itu peran Mas bisa sekonsisten itu Mas. Tapi di satu sisi saya penasaran tantangannya Mas, karena kan ada beberapa peran itu kita harus research apa yang baru di dunia debt collector Mas. Silakan mungkin Mas Cuping ada sedikit lagi yang mau ditambahkan. Ya, yang baru yang tantangan terbesar buat saya ini kalau dari sisi wajah ini kan timur banget. Tapi saya dikasih tantangan sama sutradara, tapi logatnya logat Sunda. Nah, menarik. Nah, itu dia tantangannya di situ. Benar itu Mas Indra. Ya. Kumaha damang. Udah masuk Jawa juga. Tapi itu ada sedikit irisan Jawa Barat, Jawa Tengah Pak. Ada medoknya. Dia naturalisasi, bermain jaksel dia. Terima kasih. Nih dari teman-teman media nggak ada yang mau ditanya nih, bener nih? Kalau agak nas, silakan Rahel tolong. Ini mungkin takut kena ganjil genap kayaknya. Oh, baik.
Silakan Mbak, dari media mana? Halo, aku Cynthia dari kompas.com. Aku mau tanya buat Kak Ciki. Kak Ciki kan main pertama kali bareng suami. Itu mungkin tantangannya apa aja? Terus main juga pertama kali bareng sahabatnya sendiri. Tantangannya apa aja? Mungkin sering ketawa bareng atau lebih jadi bingung mau serius atau gimana? Terus yang terakhir mau nanya buat Kak Natasha Rizky. Ini kan tadi bilangnya ada syarat Natasha Rizky main film lagi apa sih gitu? Mungkin ke sutradara atau ke Natasha sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari aku pribadi, kesulitan bermain film sama suami dan juga sahabat itu kalau sama suami tadi aku udah kasih tahu ya, kalau untuk chemistry rasanya kayak bisa nggak ya kita menumbuhkan lagi kayak masa-masa kita waktu PDKT, awal menikah, yang jatuh cintanya tuh banget gitu. Kalau sekarang kan jatuh cinta juga sih ya, tapi kalau awal-awal tuh kayaknya yang gimana ya? Gimana tuh ya, sparklingnya tuh beda gitu. Nah itu harus kita tumbuhin lagi gitu. Ya mudah-mudahan bisa ya. Pastikan kita reading terus di rumah juga kan, berdua. Terus kalau misalnya sama sahabat sendiri, ini juga lumayan agak sulit sebenarnya karena kita tuh kalau tatap-tatapan mata aja udah bawaannya pengen ketawa gitu. Jadi di sini tuh adegannya semua serius. Jadi sebenarnya ini bukan kemudahan untuk Pak Indra ya, justru ini suatu tantangan untuk Pak Indra ya. Jadi kita tuh kalau lihat-lihatan aja kayak kemarin kita reading aja tuh rasanya kok lucu ya gitu. Kok bisa kita ngomong serius gini gitu loh. Terus aduh kita harus bisa sih, pokoknya sepanjang jalan kemarin kan kita bisa jalan bareng juga, pokoknya kita kayak saling menguatkan, pokoknya kita harus saling bantu, kita harus bisa bikin film ini sukses, kita mainnya berdua juga harus bagus juga gitu, pokoknya kita memberikan yang terbaik lah yang kita bisa, ya mudah-mudahan ya. Karena ini pertama kali banget sih main sama Caca gitu, dan aku juga seneng banget bisa main sama Ibu Yesi, sama Mami Baby juga, Masya Allah terima kasih banget, mohon bimbingannya. Karena waktu pas pertama kali aku bilang sama mamaku nih, Ma aku yang jadi mamaku ini loh Ibu Yesi Gusman loh. Wah mama suka banget itu, katanya mama ngefans banget tuh katanya gitu. Dan aku tuh ngelihat Ibu Yesi tuh mirip banget sama mamaku, beneran iya. Jadi kayak cara ngomongnya Ibu Yesi, aku tuh ngerasa ya ampun, aku berasa benar-benar kayak mamaku banget gitu, ya kan? Jadi ya mudah-mudahan filmnya bisa memberikan manfaat untuk semua orang, bisa menjadikan inspirasi juga sama teman-teman semua juga. Terima kasih, mohon dukungannya kita ya. Sama-sama, bismillah, mudah-mudahan filmnya sukses. Amin. Iya, tadi pertanyaannya ya Mbak ya, syarat ya. Sebenarnya bukan syarat sih, tapi kan karena aku udah punya anak nih ya, udah punya anak juga, Ciki juga udah punya anak gitu. Jadi kayak aku ngerasa mungkin salah satu pertimbangan aku juga udah lama nggak balik juga karena kayak aku udah enjoy sama kehidupan aku sekarang, sama aku 3 juga. Jadi kayak aku paling minta tolong kayak pulangnya jam segini gitu, terus kayak syutingnya tuh beberapa hari segini gitu. Karena aku nggak nyangka juga ternyata ya aku sama kayak Tante Yesi tadi, aku pikir kan scene-nya cuma berapa gitu kan, tapi taunya kan ada beberapa gitu. Jadi kayak ya aku minta tolong aja, mungkin kayak fleksibel waktu gitu. Terus juga Masya Allah dari Bahagia Pictures juga kayak kita disediakan waktu istirahat untuk sholat gitu. Jadi kayak Masya Allah sih, jadi bener-bener lingkungan kerjanya pun tuh sangat-sangat mendukung gitu untuk keberhasilan film ini gitu. Ketika kita memprioritaskan Allah ya pastinya gitu. Jadi aku kayak rasa bersyukur aja sih gitu. Dan ditambah lagi juga ya itu sih, aku nggak ada adegan romans kayak maksudnya yang kayak bersentuhan dengan lawan main atau apapun itu. Jadi kayak ya bismillah deh, mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi jadi nilai-nilai yang bagus gitu loh untuk di film ini sendiri gitu, dan buat akunya juga gitu. Jadi banyak support banget untuk aku sendiri, terus di lingkungan kerjanya, terus sahabat aku dan keluarga aku semuanya, anak-anak. Jadi kayak ya kenapa enggak gitu. Gitu sih, itu aja. Makasih. Thank you Mbak Aca. Ada lagi teman-teman media?
Ya, ini terakhir kali ya, mungkin pertanyaannya tuh lebih ditutup ke para produser ya. Kita kan tadi tahu bahwa jadwal produksinya nih dekat sekali ya, gitu kan. Mungkin ada yang sedikit yang bisa diceritakan gitu, kenapa pemilihannya tanggal segitu, dan mungkin harapannya nanti seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pemilihan waktu syuting ya, kita emang udah banyak diskusi terutama dengan Bang Indra dan juga beberapa teman produser. Memang kita akhirnya menentukan bahwa kita start produksi itu tanggal 11 ya, tanggal 11 Mei. Nah, insya Allah selama sekitar 20 hari ya, sampai akhir Mei dengan 2 ekstra hari ya, kontingensi. Terkait jadwal syuting insya Allah sih udah ready semua, udah komplit. Kita tinggal mulai jalan, dan kalau untuk target penayangan ya kita berharap tahun 2024 ini sebelum tahun 2025 insya Allah. Kita mau minta doanya untuk teman-teman bantu dukung film ini. Kita juga senang lah kita dapat beberapa case yang memang kita sangat menurut kita sangat cocok dengan peran yang kita minta mereka untuk lakukan gitu. Jadi sekali lagi terima kasih, minta doanya, semoga film ini lancar, semoga film ini diproduksi tanpa kendala yang berarti. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih kepada diinformasi juga kepada teman-teman, ada beberapa pemain lagi yang berhalangan hadir gitu kan. Ada Om Jovi Project dengan Pak Unang Bagito, itu salah satu senior juga. Salam untuk teman-teman semua yang bisa hadir. Oke, terima kasih Mas Indra. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri saja sesi tanya jawab bersama para cast dan tim produksi. Nah, selanjutnya kita persilakan para narasumber untuk bisa berfoto bersama supaya teman-teman media bisa mengambil foto. Teman-teman panitia mungkin bisa dibantu